Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat, RSU Islam Klaten, apa kabar? Dalam suasana masih puasa, aktivitasnya gimana nih hari ini? Masih sehat? Perut gimana perut? Mudah-mudahan tetap terjaga ya, karena di dalam kadang konteks puasa gitu konsepnya adalah menahan diri tidak hanya lapar, haus, tapi juga hawa nafsu kita untuk menahan itu semua. Akan tetapi ternyata banyak juga teman-teman atau sahabat sehat yang pada saat puasa itu perutnya tidak terkendali juga. Apakah ini salah satu bentuk balas dendam pada saat puasa atau ada masalah metabolik di dalam tubuh kita? Kita akan bahas tentang puasa tapi perut makin buncit. Kenapa ya? Nah, sudah hadir narasumber yang luar biasa hari ini, ada Dr. Pitra Sekardiangra, spesialis gizi klinik, yang tentunya akan membantu kita memberikan banyak informasi terkait hal tersebut. Beliau merupakan dokter gizi klinik di RSU Islam Klaten yang praktek setiap hari Selasa dan juga hari Kamis jam 16.30 sampai 17.30, sementara untuk hari Sabtu di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat sehat juga nantinya bisa tanya-tanya terkait dengan gizi klinik ataupun yang berkaitan dengan pelayanan di RSU Islam Klaten di nomor 081567332270. Banyak informasi nanti yang akan bisa diakses oleh sahabat sehat. Baik, hari ini kita akan bahas tentang puasa tapi perut makin buncit. Kenapa itu gitu kan pertanyaannya. Nah, Dokter Fitra, selamat siang. Assalamualaikum. Kabar baik, Dok? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Puasa, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dokter, ternyata ada di fenomenanya tuh ada. Kita puasa nih, tapi ternyata perut tidak terkendali. Ada apa itu, Dok? Karena ada apa ya? Biasanya sih karena ini ya, karena puasa itu ya tadi benar kata Mas Agus. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam, bener. Jadi balas dendam itu waktu buka biasanya. Kalau sahur biasanya beberapa orang itu tidak pernah sahur. Iya, jarang-jarang bisa sahur, makan berat. Iya. Akhirnya waktu buka jadi makannya banyak banget kan, buka dengan cola. Okay. Mungkin kurma ya, gitu ya. Awal kurma, habis itu cola, habis itu gorengan, habis itu makan nasi lagi. Udah berapa kalori itu? Iya benar. Banyak dan banyak. Tapi kenapa sih, Dok? Kalau kita ya mungkin ini wajar sebagai manusiawi kita. Ketika puasa, di tengah puasa itu kayaknya aduh ini kalau makan enak gitu ya. Makan enak nanti pas buka puasa. Numpuklah kita yuk jajan wartakjil gitu ya. Kita numpuk-numpuk makanan. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Ya sebenarnya manusiawi ya. Cuman kita sadar diri ya. Sadar diri, benar. Sadar diri, harus menahan diri gitu ya. Sadar diri dan kata Kanjeng Nabi kan juga nggak boleh terlalu berlebihan ya. Betul. Ya, Iya. Jadi saya pun sudah mengajari anak saya kalau makan kira-kira habis nggak. Kalau nggak dihabisin nggak boleh ambil segitu gitu. Sesuatu itu yang harus sudah cukupnya, sewajarnya. Apa kata bahasa Jawa sematio, ya. Karena banyak yang nggak bisa makan. Nah, gitu kan. Maksudnya takutnya kan kita kalau makannya belinya banyak, akhirnya apa? Oh, mubazir, akhirnya dihabisin. Ya, mendingan makannya kan beli yang kamu pengen aja satu udah selesai gitu. Secukupnya. Itu boleh kalau itu. Keren banget nih, secukupnya aja ya teman-teman. Jadi sahabat sehat, kalau sesuatunya itu berlebihan, nah efeknya itu tadi nggak terkontrol dan sebagainya. Betul. Oke, Dok, ini sebenarnya tentang gizi klinik nih, tentang gizi klinik. Mungkin beberapa teman sahabat sehat belum banyak nih yang tahu tentang gizi klinik. Apa peran dokter spesialis gizi klinik ini dalam pelayanan di rumah sakit ini, dokter? Oke, mungkin saya cerita sedikit ya, karena banyak yang salah persepsi gitu ya. Nah, kalau kami itu basicnya dokter, jadi saya mengambil FK, kemudian melanjutkan di spesialis, kemudian lulus sebagai dokter spesialis gizi klinik. Ya. Ini perannya banyak sebetulnya, dari mulai bayi sampai lansia. Yang saya nggak periksa cuma satu.
Apa ini? Forensik. Forensik. Iya. Sahabat sehat tahu nggak forensik itu apa gitu ya? Iya, nggak saya periksa cuma satu. Jadi semua itu insya Allah ya saya punya ranah di sana gitu ya, dari segala, dari sehat dan sampai sakit sebetulnya. Sebenarnya saya lebih ke preventif harusnya ya. Tapi beberapa itu memang dengan penyakit kan, saya di rumah sakit jadinya saya menangani penyakit tapi dari sisi gizinya. Jadi gizi secara medik. Jadi dengan medikamentosa gitu. Berarti artinya semua usia gitu sebenarnya masuk ya, mulai dari ibu hamil gitu ya. Ibu hamil. Persiapan anak. Betul. Sampai dengan melahirkan, tumbuh dan sebagainya sampai usia lansia semuanya berarti benar tadi hanya satu yang enggak ya forensik itu tadi gitu ya. Kalau sudah sedo yang saya juga nggak bisa menangani kan. Iya. Sudah ada ahlinya sendiri, ahli forensiknya gitu ya. Sudah punya ranah sendiri. Oke, dokter, kondisi seperti apa yang sebenarnya memerlukan pendampingan dari dokter gizi klinik ini, dokter? Oke, kalau yang sehat mungkin untuk mempertahankan berat badan, mempertahankan kebugaran, kemudian kalau yang sakit ya banyak ya. Untuk anak ya biasanya datang dengan GTM, ya gerakan tutup mulut. Apa ini? Kalau yang udah dewasa nggak bisa tutup mulut nih, makan terus ya, harus di stop ya. Kalau anak-anak harus harus tutup mulut ya. Kemudian kalau yang remaja biasanya salah diet. Ya itu yang sering datang ke RSI seperti itu. Salah diet, yang terus nggak makan, nggak makan sesuatu yang terlalu ekstrim, itu, atau yang obesity gitu ya. Biasanya karena makanan-makanan sekarang itu sebenarnya kenyang tapi tidak bernutrisi. Nanti kita bahas di. Kemudian kalau yang middle ya kayak mungkin seumuran saya sudah mulai kolesterol, sudah mulai diabetes, ya, sudah mulai hipertensi gitu ya. Kemudian yang datang itu ya kalau lansia biasanya ya mulai ya sudah kronik ya, hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, itu ya datangnya seperti itu. Berarti stroke gitu. Ya dari anak-anak sampai sampai lansia tuh persentuhannya intensif mungkin gitu ya. Misalnya untuk teman-teman remaja yang tadi mungkin salah diet ini sebenarnya sesuatu yang apa ya dokter ya? Sesuatu yang harus mendapatkan penanganan yang pas gitu ya. Karena nantinya kalau misalnya salah diet, karena dia mungkin berpikir bahwa ini udah bener nih menurut saya, tapi ternyata dari sisi medikamentosa, dari sisi gizi klinisnya enggak pas gitu ya. Akhirnya kalau misalnya diteruskan enggak baik juga gitu. Karena kan sekarang sosial media terbuka ya. Jadi influencer itu sangatlah berpengaruh sebetulnya. Ya sebenarnya itu PR kita juga ya. Sebenarnya saya senang juga kalau melihat ada dokter plus influencer itu, saya senang, jadi meluruskan kan hal-hal yang kurang pas itu, saya senang banget itu. Gitu. Jadi memang overall information ini ternyata juga berpengaruh juga terhadap bagaimana kita berpikir dan akhirnya ini menjadi tindakan kita gitu ya. Sangat banget gitu ya. Dokter, kalau misalnya kita untuk yang tadi yang salah diet dan sebagainya kita agak bahas di belakang gitu ya. Baiklah. Yang sebenarnya saat ini yang banyak kita tahu atau digaungkan oleh pemerintah adalah pola makan seimbang. Nah, ini adalah awal dari bagaimana kita sebenarnya pola hidup sehat. Walaupun sudah sehat, tidak menutup kemungkinan nantinya kita juga akan berinteraksi kembali dengan dokter gizi klinik gitu ya. Karena sehat itu yang benar seperti apa gitu. Tidak hanya sehat aja. Nah, dalam perspektif seperti ini, pola makan yang seimbang itu seperti apa sih, Dok? Pola makan seimbang tuh kalau dulu mungkin tempo dulu 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Anak milenial 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang gizi seimbang. Sebenarnya intinya sama aja, tapi tidak ada susunya gitu aja. Jadi tetap harus ada
di dalam kita makan itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat. Nah, itu yang kadang-kadang di kehidupan nyata sekarang itu banyaknya karbo, lemak gitu. Tanpa adanya protein dan mineralnya tadi, vitamin dan mineral ya. Contoh, maaf ya, mungkin ada yang jualan, jadi bukan maksud hati untuk menyinggung juga. Tapi contoh anak-anak zaman sekarang makan seblak, makan dimsum. Dimsum. Iya, itu kalau dimsum kalau mungkin bikinnya banyak ayamnya gitu ya nggak masalah sebetulnya kalau tepungnya sedikit aja. Tapi kan masalahnya kan ada yang menjual dengan banyak tepungnya, ayamnya cuma buat perasa aja. Dan sayurnya anak-anak tuh lucu ya, dikasih wortel atas udah ada sayurnya gitu. Jadi itu yang kita harus luruskan. Jadi makan aja, makan nasi, makan lauk, makan sayur. Jadi makan di warteg malah nggak apa-apa loh gitu. Makan warteg, makan lamongan itu lebih menurut saya lebih banyak semuanya ada kecuali memang tambahan dengan sayur ya, dan nanti tambah buah dan air putih ya. Cuman ya memang nah ini yang salah satu yang kita mungkin harus mulai dirubah adalah wajib untuk setelah makan di luar ya, setelah makan di luar harus minum es teh. Itu yang harus kita lakukan. Iya gitu. Jadi sebenarnya teh dan es teh itu boleh, tapi dengan takaran ya. Contoh, ini jadi ngomongin es teh ya, gak apa-apa ya? It's okay. Karena ini nantinya Anda memberikan insight-ment gitu ya. Ternyata setelah makan besar, selanjutnya minum es teh itu dari perspektif gizi klinik bener gak sih gitu kan akhirnya. Betul. Jadi boleh, tapi asal tidak setelah makan. Nah, karena si teh itu kan ada zat tanin. Zat tanin itu dia akan membuang zat besi yang ada di makanan. Jadi nasi pun itu ada zat besinya, Mas. Ya, jadi eman. Jadi nanti biasanya anak-anak remaja itu HB-nya kurang. Ya, karena begitu. Gitu ya, jadi minumnya es teh. Atau anak-anak sekarang tuh apa? Matcha, sama lah juga teh juga ya. Jadi itu yang harus kita luruskan. Jadi makan aja seperti biasa, makan aja seperti orang tempo dulu, malah ya nasi, lauk, sayur sudah cukup gitu. Itu malah lebih baik gitu. Back to masa lalu gitu, ternyata ya emang bener sih ya Dok ya. Non sewu mbah-mbah kita gitu ya, orang kakek nenek kita itu memang satu pola hidupnya bagus sehingga pada saat lansia pun bagus juga secara kesehatan gitu. Sementara untuk anak-anak yang sekarang mungkin satu di remaja kita diet yang salah, kemudian tadi salah satunya adalah makan besar, kemudian minum teh yang akhirnya terjadi anemia seperti hal-hal yang ini. Nah, ini memang harus kita luruskan gitu ya dokter ya. Kemudian satu lagi menarik Dok. Satu lagi adalah isi susu itu sebenarnya yang di luaran isinya apa sih? Karena kalau saya lihat susu itu adalah sesuatu yang menyehatkan kita. Tetapi ternyata selain lemak, apakah juga di sana itu ada gula dan sebagainya gitu dokter? Susu yang dianjurkan gitu misalnya. Sebenarnya susu yang di pasaran kita memang harus mulai melihat ingredientnya ya, jadi komposisinya. Apakah itu murni susu sapi murni? Ada beberapa merek memang ada 100% susu sapi murni. Jadi beberapa influencer itu sebenarnya sudah meluruskan itu, yang basic dokter ya sudah meluruskan. Jadi memang ada yang cuman perisai, cuman ada yang perisai, ada yang susu murni. Jadi memang untuk merek ya kita tidak bisa menyebutkan di sini, tapi untuk lebih bijak untuk membeli dan memberikan kepada mungkin putra-putri kita itu memang harus hati-hati gitu. Jadi harus setiap beli itu harus melihat ingredient, bukan depannya aja. Oh ini less sugar loh, oh ini non added sugar loh, itu padahal biasanya ada sedikit biasanya. Nah, jadi kita jangan terpengaruh di situ. Jadi belakangnya, walaupun tulisannya kecil-kecil, di zoom dikit, pakai loop gitu ya. Nah itu dia dokter yang kadang membuat kita tuh karena ingredient itu tulisannya
kecil-kecil, akhirnya kita bacanya yang besar aja. Betul. Dan itu ternyata literasi yang sebenarnya memang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ketika kita beli bahan makanan ya ingredientnya memang mau nggak mau kita harus lihat gitu ya. Jangan betul. hanya nanti susu less sugar tapi ternyata kandungan gulanya banyak dan sebagainya. Itu ya dokter ya. Menarik sekali dok, dan ini insight banget untuk saya nih, terutama yang kita kalau misalnya beli makanan tuh ya sudah lihat depannya aja, covernya gitu ya, tapi isinya nggak terlalu dilihat gitu. Dan ternyata ini memang harus kita perhatikan ketika kita beli something gitu, ingredient jangan lupa nih, kemasan ini isinya apa aja, agar pada saat kita makan maunya sehat. Dan ini memang benar-benar sehat gitu ya makanan yang kita makan gitu ya dokter. Dokter, kita sebelum masuk ke puasa dalam perspektif gizi, saya ingin bertanya kembali tentang tadi salah diet untuk terutama untuk teman-teman remaja yang dalam perspektifnya ini udah bener nih, ternyata enggak. Yang terjadi di sekitar kita kalau sekolah diet bagi remaja itu seperti apa sih dok, yang nanti akhirnya juga case-nya ada yang anemia dan sebagainya, atau mungkin kayak ada beberapa influencer yang saya lihat dok, makannya memang sangat dibatasi, kemudian dia jadi kurus banget, dan akhirnya mohon maaf nih meninggal karena pola makan yang tidak benar gitu. Makanya mungkin agak sedikit, saya kalau ketemu sama pasien remaja itu memang dari hati ke hati ya, lebih halus menurut saya, karena secara emosional mereka tuh baru merekah gitu ya, baru mencari jati diri pula gitu. Baru mencari jati diri, jadi denialnya tuh banyak, denialnya tuh lebih besar daripada kita yang lebih udah dewasa gitu ya. Denialnya tuh lebih banyak. Jadi saya masih tanya, kamu kenapa memilih diet itu? Ya saya ulas gitu. Terus kemudian yang mereka salah itu biasanya tidak makan karbo. Ya, kemudian cuma makan protein. Kalau yang ini, yang beberapa kali saya ini memakan protein, itu yang dari sisi yang tadi yang kurang gizi ya. Dan cuma makan sayur. Jadi salad sama protein aja, dan susu mungkin ya, itu tanpa karbo sama sekali, karbonya sedikit banget. Nah itu akan apa efeknya? Akan dia akan memecah otot, jadi ototnya tambah kecil. Nah iya, jadi makanya kelihatannya tambah kurus, tapi kurusnya nggak bagus, nggak sehat gitu nggak sehat ya, secara mikro nutrien nggak bagus gitu. Kemudian kalau yang obes, itu kalau diet untuk itu ya, tapi kalau ada banyak beberapa juga obes itu saya makannya cuma sekali kok dok, tapi ya itu tadi kayak puasa, jadi balas dendam. Betul. Sama fenomena ini mas, apa tuh namanya, kalau enggak nongkrong nggak gaul. Iya betul, jadi harusnya beli yang non sewu, minuman yang ya mas tahu sendiri ya, sekarang banyak ada di Kota Klaten sudah bermunculan berjamuran ya. Nah itu yang mungkin mereka yang harus waspada ya. Boleh tapi sesekali saja, karena creamer itu juga lemak, jadi hati-hati. Walaupun mereka less sugar loh gitu, tambah ini kurangin itu, tapi tetap aja sebenarnya kalau itu dikonsumsi setiap hari. Oh iya, menumpuk juga ya dok? Iya sama. Sahabat sehat, ini adalah pentingnya sebenarnya kita memahami bagaimana kita diet sesuai dengan kaidah yang benar dari sisi kedokteran. Karena kalau kita ambil misalnya karena overload information tadi ya dokter ya, sehingga banyak informasi di dunia digital atau di media digital, tapi itu benar atau enggak kita juga belum tahu. Ini adalah salah satu langkah kita untuk diet. Kalau misalnya mau diet ya silakan teman-teman, sahabat sehat bisa nih konsultasi di Klinik Gizi RSUD Islam Klaten dengan Dokter Pitra di hari Selasa dan juga Kamis jam 16.30 sampai 17.30, atau juga di hari Sabtu jam 10. Iya, jam 10 sampai jam 11. Ini teman-teman atau sahabat sehat yang masih kuliah atau sekolah, ini bisa banget nih ambil hari Sabtu. Kenapa? Sekolah biasanya Senin sampai Jumat 5 hari kerja ya dokter. Biasanya, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada yang 6 hari kerja. Tapi teman-teman bisa nih di jam 16.30 kan udah selesai sekolah tuh bisa banget untuk konsultasi gizi, agar ketika
mau diet itu benar, bukan diet yang salah seperti itu ya dokter. Baik, kita akan kembali lanjutkan obrolan kita tentang puasa dokter. Oke. Sedikit agak kesana tadi karena memang menarik dan ini memang harus benar-benar kita luruskan agar teman-teman yang dietnya benar gitu ya. Oke. Dokter, dalam perspektif gizi, secara metabolisme apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berpuasa dan apakah puasa otomatis membuat tubuh membakar lemak? Oke, siap. Kalau puasa itu sebenarnya cara Gusti Allah ya. Gitu. Cara Gusti Allah untuk mendetoks tubuh kita sebetulnya. Sebenarnya kita tuh dikasih jeda untuk kamu jangan terlalu ya bekerja keras terus nih tubuhnya. Kita bukan makanin lambung aja, tapi makanin sel-sel. Ya, sampai ke sel-sel ya. Kemudian, nah tadi apa tuh namanya? Puasa ya. Puasa itu kan kita pasti lemak apa namanya? Dipecah. Gitu. Enggak juga, enggak semua gitu ya. Tapi ya makanya itu kita mungkin tidak boleh tanda kutip mager ya. Jadi kita puasa bukan penghalang kita untuk tetap aktivitas, bukan penghalang kita tetap berolahraga gitu ya. Karena memang bukan apa ya memang tidur itu adalah ibadah. Betul, ya. Tapi beraktivitas lebih beribadah itu ya gitu. Jadi memang lebih baik tetap berpuasa dengan belum tentu sih sebenarnya untuk memecah lemak. Tapi gini Mas, kan kita itu metabolisme itu waktu puasa itu kan dari kita sahur nih, makanya nih sahur nih harus baik nih sebenarnya. Ada beberapa yang nggak bisa sahur kan gitu. Tapi sahur ini sebenarnya cadangan buat kita energinya lebih baik kalau buat kita aktivitas seharian gitu ya. Jadi kan kita sahur nanti 4 jam setelah sahur itu energi kita pakai tuh habis 4 jam ya kan. Makanya di jam-jam 9 jam 10 kita mulai wow gitu kan. Sudah mulai tuh benar-benar agak oleng gitu ya. Terus kemudian nanti habis itu karena sudah habis glikogen nih bekerja nih ya, glikogen yang ada di hati dan di otot kerja nih. Tapi bertahannya 8 jam. Di 8 jam yang 8 jam itu setelahnya kan jadi kita kan sampai 14 jam ya kurang lebih ya 14 jam itu baru membakar lemak. Nah, kalau ngomongin tentang mungkin sebelum ditanya sekalian aku boleh. Makanya kalau saya ditanya olahraganya kalau puasa gimana dok, boleh enggak gitu ya? Boleh banget. Kalau mau memecah lemak lebih tinggi itu di saat menjelang maghrib sebetulnya. Tapi ya pada kenyataannya kita lemes kan, sudah lemes gitu karena sudah beraktivitas apalagi bekerja dari pagi sampai sore kan lemes ya gitu, males ya. Tapi kalau saya daripada tidak melakukan lebih baik melakukan. Nah, jadi mau pagi pun enggak apa-apa. Ya, cuman sadar diri, tahu diri tadi. Jadi aktivitas yang kayak kardio, mungkin lari gitu ya jangan dulu. Mungkin jalan aja dulu gitu ya. Atau sekedar yang kayak wall sit, plank gitu ya, terus sit up gitu yang ada di rumah, dumbbell yang 1 kilo 2 kilo boleh gitu. Yang penting kita lakukan. Nah, kalau menjelang maghrib kan itu pembakaran lemak baru tinggi-tingginya tuh. Nah, kita tambahin tuh. Kita tambahin prosesnya untuk memecah lebih cepat. Ya, jadi kalau mau menurunkan berat badan di saat bulan puasa, ya, olahraganya menjelang buka puasa. Boleh war. Enggak. Berarti benar. Warnya itu sambil bakar lemak gitu ya. Boleh. Makanya sekarang beberapa Klaten runner ya, mungkin teman-teman Klaten runner. Ini sebelah kita runner juga. Teman-teman Klaten runner ada namanya ngabuburan ya kan, mengadakan ngabuburan itu bagus banget gitu. Jadi tapi itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbiasa lari ya, ikut ngabuburan ya. Kalau enggak ya nanti bisa dehidrasi dan lain-lain gitu. Sebenarnya kita nggak ada alasan kalau kita
maksudnya nggak ada alasan tidak olahraga. Jadi puasa itu bukan penghalang sebetulnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga melakukan gitu. Kalau saya mungkin sore nggak bisa karena praktek sampai sore. Iya, sampai sore udah buka ya. Saya biasanya pagi. Dan itu juga nggak apa-apa, itu alhamdulillah masih oke aja sampai sekarang. Asik aja gitu masih sehat-sehat aja gitu ya. Jadi memang malah nggak jadi lemes sebetulnya. Ngantuk aja. Oke. Tapi semakin kesini kayaknya ngantuknya udah nggak terlalu udah biasa, udah terbiasa juga. Dokter, kalau misalnya teman-teman atau sahabat sehat itu yang mengalami penumpukan lemak saat puasa itu sebenarnya ada yang sesuatu yang nggak pas nggak sih? Ya tadi Mas, ada yang nggak pas itu yang dari cara beliau berbuka puasa biasanya. Ya berbuka puasa yang menumpuk-numpuk, jadi udah makan ini ya gitu. Karbo lemak. Ya betul. Jadi udah mungkin dapat takjil dari masjid. Ya biasanya kan gitu kan, dapat takjil dari masjid. Makan di sana itu, bukan di sana. Tapi setelah di rumah dimasakin ibu nggak enak, makan lagi. Benar. Oke. Berarti intinya kalau kita nggak mau menimbun lemak di perut adalah tahan diri. Jangan balas dendam gitu maksudnya. Jangan balas dendam dan tetap olahraga. Ya berarti olahraga yang tadi ya dok ya. Sebaiknya sebelum berbuka puasa karena tubuh memecah lemaknya di situ dan itu lebih efektif gitu ya dokter ya. Kalau niatnya begitu ya. Kalau untuk hanya untuk kebugaran sih mau pagi siang. Gitu ya. Kalau ini dokter, sahur yang bagaimana komposisi sahur yang ideal agar kenyang lebih lama dan metabolisme kita tetap stabil itu gimana caranya dok? Sahur yang baik itu sebenarnya tetap makan gizi seimbang ya. Jadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Tetap nasi itu boleh, tapi sewajarnya ya, bukan terus 2 centong gitu ya. Karena sebenarnya jam-jam segitu kita memang belum diperkenankan untuk makan terlalu berat gitu ya, tapi kan memang disunahkan untuk sahur gitu kan. Jadi kita makan nasi aja mungkin kalau rata-rata ya 1 centong gitu ya. Kemudian makan ada lauk, ada seperti telur, ikan, ayam gitu ya. Tapi kalau ayam ya kalau bisa, kalau sudah mendekati seumur-umur ini ya jangan pakai kulit, jangan jeroannya ya gitu ya. Kemudian apalagi anak-anak sekarang tuh suka kulit crispy. Nah, itu mulai dikurangin ya mungkin ya. Kemudian sayur. Nah, ini itu penting juga. Itu yang bikin kenyang lebih lama itu dari protein dan sayurnya. Tapi kita tetap butuh nih si karbohidrat karena dia adalah merupakan energi utama kita kan. Jadi kebutuhan karbohidrat kita tuh 50-60% per hari dari total kebutuhan kalori harian gitu ya. Jadi kalau tidak dipenuhi, dia nanti si protein dan serat ini jadi akan menggantikan si karbo. Nah, kan nggak pas nih. Nah, padahal kita ini butuhnya buat semua nih. Mungkin yang untuk nambah otot gitu ya, proteinnya yang banyak, karbonya enggak. Nah, itu malah kita tidak terpakai nih proteinnya. Jadi karena dia menggantikan si karbo. Makanya untuk yang diet yang ekstrim, kalau saya saran jangan terlalu ekstrim. Jadi diet sewajarnya sehat aja sewajarnya aja. Karena itu punya tugas masing-masing. Nggak ada yang salah kok, ciptaan Gusti Allah tuh nggak ada yang salah, cuman kita salah porsinya aja. Iya, benar-benar. Gitu. Ini ada ustadznya juga. Bukan ustadznya. Bukan ustadznya. Ustadznya dari sisi gizi klinik gitu kan. Dokter, karbo kalau dari teman-teman atau sahabat sehat itu mungkin taunya adalah nasi. Di kita di Klaten mungkin atau segitu Solo Ayam. Kalau nasi itu memang ada bedanya dulu. Nasi putih, nasi merah atau nasi yang lain, nasi-nasi yang dari Timur Tengah itu misalnya, apakah sebenarnya komposisinya sama aja atau memang berbeda dokter? Karena mungkin orang nih, saya lebih prefer nih makan nasi merah untuk makan, atau saya lebih seneng nih makan nasi putih dan sebagainya. Itu ada perbedaan komposisi nggak sih sebenarnya?
Sebenarnya ada perbedaan ya sebenarnya dari kadar indeks glikemik ya. Memang nasi putih sama nasi merah itu lebih banyak seratnya di nasi merah, betul. Atau nasi hitam lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi sebenarnya kembali lagi Mas, masalahnya orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi saya itu kan nggak bisa ya, kecuali memang sudah terbiasa dengan nasi-nasi yang lain monggo, cuman jangan nasi liwet ya, jangan nasi bener, iya bener, namanya juga tetap nasi tapi kalau nasi liwet sudah ada tambahannya gitu. Betul. Jangan nasi goreng gitu ya. Oke, kalau masalah nasi, tetap kandungan nasi tuh luar biasa, ada proteinnya, ada zat besinya, ada macam-macam banyak. Cuman memang indeks glikemiknya jauh lebih tinggi daripada nasi merah. Nasi merah lebih tinggi daripada nasi hitam. Jadi gitu. Cuman memang kan makanya rasanya kan kurang enak, kurang nyaman, kurang pulen. Makanya semakin tidak enak semakin tidak semakin sehat. Oh iya benar. Karena ada ya beauty is pain gitu ya. Iya, kalau mau cantik atau mau proporsi tubuh kamu ya memang ada upaya, ada usaha gitu ya. Makan yang nggak enak tapi sehat tapi nggak enak tapi nggak sehat juga gitu ya. Nggak enak tapi sehat atau nggak sehat tapi enak gitu. Dilema nih untuk teman-teman yang saya mau diet tapi saya mau makan makanan yang enak gitu. Nah itu bisa sebenarnya dokter ya. Cateringnya di RS itu makanannya itu enak. dia. Iya. Sudah kalorinya ditakar dan sebagainya disesuaikan dengan kaidah kesehatan gitu ya dokter ya. Iya, teman-teman ahli gizi di sini keren-keren sih. Keren. Oke. Nanti bisa dibuktikan ini sahabat sehat makanan gizi yang sehat atau dietnya RSI Klaten atau RSI Islam Klaten itu enak enggak sih, nanti boleh dicoba. Karena kalau statement aja kadang nggak percaya gitu ya. Iya, kalau sudah harus coba. Betul. Harus pesan. Okay. Kita kembali ke sini dokter. Untuk apakah ada hikmah secara ilmu gizi di balik dianjurkannya puasa dengan kurma seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ini dokter? Banyak sekali ya Mas ya. Sebenarnya kalau saya cerita ke pasien itu sebenarnya kayak kita di restart ya. Di restart, dibuang semua dosa tanda kutip ya, bukan dosa gitu ya, tapi dosa kita makan itu dibuang, sebenarnya di detox sama Gusti Allah, dicuci kayak cuci darah itu mungkin ya. dicuci jadi bagus banget gitu. Jadi jangan banyak mengeluh karena memang ketentuan Gusti Allah tuh pasti yang terbaik buat kita, walaupun ya kita ngapain sih ngapain sih kita menjalanin begini kan, tapi ternyata memang luar biasa. Jadi yang tadinya mungkin jadi sakit nih sama nih ada cancer, ternyata kita puasa jadi membaik, atau DM deh, nggak usah cancer terlalu berat ya. DM gitu ya, DM yang tadinya mungkin kita mau kalau diterusin jadi DM itu terus karena puasa terus jadinya membaik lagi nih gula darahnya gitu. Itu luar biasa sih sebenarnya Mas. Keren banget. Gitu ya. Okay. Keren banget. Itu belum dari selnya loh. Iya ya. Itu baru di luar yang kita impactnya di kita. Oke. Kalau misalnya berbukalah dengan kurma itu dari sisi gizi klinik gimana dokter? Boleh banget, berbuka dengan kurma tuh boleh, tapi berbuka yang manis itu cuma tagline ya. Tagline ya. Iklan kalau karena dia harus jualan. Iya, kalau tagline yang berbuka dengan yang manis itu cuma tagline iklan aja. Jadi tidak ada, setahu saya kok, ya mungkin karena saya masih sedikit ilmunya ya, itu tidak ada sih anjuran untuk berbuka dengan yang manis. Tapi kalau kurma boleh, cuman kita kalau sudah pemilihan kurmanya juga hati-hati ya. Sekarang banyak yang tanda kutip ada yang nakal gitu ya, dilapisi dengan gula jadinya supaya laris itu tadi dan tahan lama gitu ya. Nah itu juga hati-hati pemilihan kurma. Kemudian kalau cuman kurma kan kayak pemilihannya 1-3 kan dianjurkannya kan, atau biasanya ganjil ya gitu. Tapi habis itu jangan minum itu tadi gitu ya. Kola, jangan minum es buah, jangan minum. Loh kalau Gusti, masalahnya Kanjeng Nabi itu kan kalau saya itu tuh selalu debat juga, makanya saya tuh selalu lama kalau ke pasien itu ya. Karena pasien tuh loh kan
anjurannya begitulah. Habis itu Kanjeng Nabi sudah kurma 3, minum air putih, selesai. Kita masih apa? Gorengan, masih nasi, masih nanti habis terawih dapat dari pengajian. Betul. Ya, betul. Habis terawih lagi Ya, gitu. betul. Itu dia. Jadi memang ya seperti di awal ya dok ya. Iya, betul. Sewajarnya secukupnya kalau Kanjeng Nabi ya 1 sampai ganjil lah untuk makan kurma gitu. Kadang kita habis itu udah nasi air putih udah selesai. Kalau Kanjeng Nabi mungkin setelah itu dikir dan sebagainya. Terus dan sebagainya. Kalau kita ya makan lagi Iya. sambil nonton TV atau buka scrolling tetap aja ngemil juga Iya, gitu. Jadi iya. ini yang perlu kita waspadai Ya, gitu. iya betul. Manusia. Dokter, untuk ini dokter, menilai komposisi tubuh dan pentingnya evaluasi objektif nih. Apakah berat badan saja cukup untuk menilai apakah seseorang itu sehat atau tidak? Dan ada nggak sih cara medis untuk mengetahui komposisi tubuh seperti massa lemak, massa otot, dan juga kadar cairan tubuh di dalam tubuh kita, dokter? Oke. Jawabannya ada. Mhm. Di sini ada. Ada, gitu. Ada di sini. Tapi gini, kalau kita melihat dari berat badan memang itu ilmu yang dulu, tapi itu yang paling gampang dinilai. Mhm. Jadi seumpama kita di rumah sudah punya timbangan, terus penghitungan IMT juga atau indeks massa tubuh itu Mhm. bisa dilewat HP atau kita hitung manual juga bisa. Mhm. Ya, ada aplikasi tersendiri. Terus tapi masalahnya tubuh kita tuh sendiri-sendiri ya, ada tadi betul massa lemak, massa tulang ya, massa otot gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang yang nanti bisa dibuktikan tuh namanya alatnya bioimpedance analysis atau BIA kita bilangnya, atau kalau di sini dengan merek InBody gitu ya. Itu bisa menganalisis. Jadi kalau ada pasien yang merasa saya gede karena tulang, aduh, kita buktikan aja gitu. Apakah benar gitu. Jadi biasanya pada kaget, wow gitu. Jadi berarti gini dong, kalau misalnya teman-teman nih, sahabat sehat nih, ada pengen tahu massa lemaknya, massa otot, dan juga mungkin kadar cairan di dalam tubuh, ini benar gak sih atau persepsi kita aja? Nanti teman-teman bisa banget, sahabat sehat bisa banget untuk melakukan pemeriksaan InBody-nya RSUI Islam Klaten. InBody ini di RSI Klaten bagaimana sih dok nanti satu prosedurnya, kemudian pada saat pemeriksaan itu nanti teman-teman sehat itu diapain di InBody ini? Oke. Datang itu biasanya saya anamnesis dulu ya, seperti biasa. Kalau bisa datang dengan baju jangan yang berat, jangan pakai jeans, gitu. jangan pakai jangan, terus biasanya kayak dompet dan lain-lain Dompet, HP dan sebagainya gitu ya. Iya. Karena memberatkan itu nanti. Walaupun beban hidup juga berat ya, itu ditaruh dulu gitu. Nanti semua ditaruh di meja, kemudian nanti langsung timbang berat badan di situ. Kemudian cuman nggak sampai 2 menit sudah selesai analisis, di print gitu. Nanti printnya bisa dibawa pulang juga gitu. Jadi nanti bisa dievaluasi 2-3 bulan, atau ya mungkin ada yang minta saya juga sebulan sekali juga ada. Tapi kalau ya secara ideal sih 2-3 bulan, karena biasanya sih belum terlalu banyak berubah gitu. Kemudian untuk biasanya pasien-pasien kan sekarang udah punya timbangan sendiri, tapi ini beda karena ini lebih detail lagi, kemudian bisa di print untuk ini biasanya untuk bisa mengetahui apakah benar sih, apalagi yang lagi bodybuilding ya, benar nggak sih massa ototnya sudah naik, benar nggak? Kalau memang malah jadi turun, mungkin berat badan turun tapi massa ototnya ikut turun juga bisa. Jadi bukan lemaknya aja tapi massa otot ikut turun, berarti salah nih, makannya salah. Jadi mungkin terlalu dikurangin porsinya atau komposisinya, jadinya malah dia memakai otot untuk energi tadi. Ya, berarti kalau misalnya salah harus dikoreksi nih nanti. Iya dong. Oke, jadi nanti nggak ribet ya dok ya untuk pemeriksaan InBody itu simple tapi hasilnya bisa dibuktikan dan sesuai. Mungkin agak lamanya di edukasinya aja sih, karena kan itu personal diet ya. Jadi
saya harus menyesuaikan dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya. Itu saya sesuaikan sendiri-sendiri. Dan kesukaannya, kadang-kadang saya resepkan, wah suka Dok gitu. Ya makanya kita bergening. Jadi tawar-menawar ini. Bisa nggak kira-kira olahraga jam segini kira-kira bisa nggak di sela-sela kayak bisa nggak gitu. Biasanya begitu. Berarti memang tidak bisa disamaratakan gitu karena ini personal gitu ya dokter. Iya, untuk bisa. Jadi mungkin saya dietnya dengan ini oke, tapi ternyata Mas Lana gitu ya mungkin nggak bisa dengan metode yang saya terapkan gitu. Memang harus we have to konsultasi gitu ya, ada edukasi nanti di sana. Kalau disarankan menggunakan InBody atau komposisi tubuh ini yang seperti apa dokter? Maksudnya Yang disarankan siapa saja yang disarankan? Iya, Oke, betul. siapa saja. Sebenarnya sebaiknya sih umur 15 tahun ke atas sih sebetulnya. Tapi anak-anak punya settingan tersendiri gitu. Jadi kalau untuk ibu hamil nggak bisa, karena kan beda ya. Iya. Isinya udah ada janin ya. Betul. Ibu hamil nggak bisa, kemudian anak-anak yang terlalu kecil juga tidak bisa gitu. Ya, jadi walaupun ada settingan tapi di platnya itu tidak pas nanti. Oke. Ini termasuk juga disarankan untuk remaja putri atau remaja-remaja, tidak harus putri ya, cowok yang mungkin agak OB atau mungkin kenaikan berat badannya itu tidak sewajarnya gitu, boleh banget ya. Boleh banget. Untuk menggunakan jangan malu-malu. Habis itu saya biasanya juga agak lupa gitu. Jadi nggak mungkin saya menyebarkan aib ya. Betul ya. Oke, baik dokter, kita akan kita anggap nih selesai nih puasanya nih. Oke. Kita masuk ke masa lebaran nanti nih. Oke. Agar tidak balas dendam kalori nih, karena sebenarnya udah sayang ya selama 1 bulan di detox. Allah sudah memberikan waktu istirahat selama 1 bulan untuk tubuh kita tidak meraung-raung dengan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kadang ketika sudah lebaran lupa nih. Iya betul. Lupa nih. Strategi sederhana yang bisa kita lakukan agar nggak balas dendam itu gimana sih dok? Oke, biasanya kan ada tradisi ujung ya. Iya, itu dia. Iya. Kalau memang ujung, kita makannya untuk menghormati tamu, kita makannya sedikit-sedikit saja. Jadi sedikit, jadi tamu yang sini sedikit, tamu yang sini sedikit gitu ya. Jangan satu porsi, nanti lama-lama jadi bukit. Kemudian untuk yang sudah punya hiperkolesterol, terus kemudian hipertensi, hati-hati untuk mungkin makanannya seperti opor gitu ya. Jadi nanti kuahnya nggak usah aja, jadi hanya lauknya saja yang diambil, kuahnya ditinggalkan gitu ya. Walaupun kangen banget nggak perlu gitu, ini sudah ada masuk ke terserap di proteinnya gitu. Itu bisa, nanti nasinya sedikit aja, kalau enggak ya kalau sudah makan nasi yang tadi ini nggak usah. Cuman kalau sudah makan besar untuk cemilan seperti nastar dan lain-lain ya jangan dulu gitu, di hold dulu. Kalau mau sama ini Mas, kalau memang mau makan banyak, olahraganya juga yang kencang. Gitu. Walaupun sedang hari raya, tetap olahraga itu tetap tipis-tipis aja. Tapi kalau memang mau makannya agak karena kangen ya, karena kangen kan itu kan. Iya benar. Kalau kita makan nastar di setahun sekali gitu. Iya, setahun sekali. Mungkin ada yang jualan juga nastar ya biasa aja kan rasanya. Tapi kan kalau di hari raya kan beda ya. Itu ya olahraga lah, harus olahraga dan minum air putih yang banyak. Air putih yang banyak. Ya Allah, tarbiyah bulan Ramadan itu ternyata tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga setelahnya nanti pas lebaran. Sabar gitu ya, karena dari rumah ke rumah makan, dari rumah ke rumah makan. Betul. Dibayangin 20 rumah gitu ya. Nastar 1 misalnya kali 20 juga sudah menumpuk tadi ya. Nanti ya dokter ya. Oke, dokter, kita ke segmen mitos atau fakta nih dokter. Oke. Mitos atau fakta, berbuka harus selalu dengan makanan manis agar tubuh kembali bertenaga. Nah itu cuman tagline. Mitos banget gitu. Jadi berbuka disegerakan saja sesuai sunnahnya, disegerakan. Mau pakai air putih juga boleh kok, sangat boleh sekali. Ditambah dengan kurma juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang jangan berlebihan. Kalau memang sudah kurma ya jangan yang lain. Tapi kalau suama pengen makan kolak nih karena kangen gitu ya, kurmanya nggak usah dulu deh gitu. Oke, ada
prioritas nih. Mau milih yang mana nih? Iya, betul. Kolak atau yang lain atau Iya. atau korma, kalau sudah korma yang lain jangan gitu ya. Iya, betul. Oke. Mitos atau fakta olahraga saat berpuasa berbahaya bagi tubuh? Mitos. Mitos. Harus malahan ya menjelang maghrib justru saat yang tepat untuk kita membakar lemak gitu ya. Betul, karena juga di penelitian mulai di usia 30 tahun itu otot itu mulai menurun. Jadi kita kalau yang yang sudah mulai usia 30, ayo kita sudah mulai harus olahraga, tapi jangan yang kardio terus. Ya bisa diimbangi dengan weight training gitu ya. Jadi strength training kayak nge-gym gitu ya. Nggak usah nge-gym di tempat gym karena takut nih nggak ada mungkin yang uti-uti nggak nyaman gitu ya. Boleh di rumah lihat YouTube, banyak sekarang. Jadi tidak boleh ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Betul. Mitos atau fakta perut buncit hanya masalah penampilan bukan masalah kesehatan? Wah, itu mitos itu. Oke. Iya, itu jelas masalah kesehatan. Karena perut buncit berarti ada penumpukan di sana gitu ya. Iya. Seingat saya malah mungkin saya salah ya, tapi seingat saya malah perut buncit itu malah tanda rakus ya. Oke. Ya, tidak bisa menahan ketika makan. Proporsinya mungkin harusnya 1, 2 atau malah 3 gitu ya. Oke, terakhir nih dokter, pesan utama untuk masyarakat agar puasa tetap sehat, bertenaga dan tidak berujung pada makin buncit ini perut. Oke. Berpuasa itu niatnya yang baik dulu. Niat yang baik, oke. Niat yang baik, kemudian makan yang baik, makan gizi seimbang. Jadi ya ada karbo, nggak harus nasi, mau diganti dengan kentang, mau diganti dengan yang lain boleh, tapi porsinya yang secukupnya tadi. Asal tidak nasi, bukan nasi dan kentang gitu. Ya, betul. Bukan nasi dan kentang dan bercengkeh. Oke, ya benar. Gizi seimbang, kemudian ada sayur, ada seratnya ya, boleh ditambah dengan buah dan kecukupan air putih ya. Itu hidrasi itu sangat penting sekali ya. Jadi supaya kita tetap terhidrasi, supaya kita tidak lemes nantinya gitu. Kemudian tidak membebani kerja ginjal juga kan gitu, karena banyak efeknya. Kemudian apalagi tadi Mas? Puasa ya. Puasa tetap baik tanpa perut buncit. Kita tetap olahraga. Jangan hanya mager, jangan tiduran terus. Walaupun tidur adalah ibadah, tetap harus olahraga. 2 sampai 3 kali seminggu saja minimal, dengan mungkin jalan kaki ya habis subuh gitu ya, jalan kaki juga boleh gitu, mumpung nggak ada ampiran yang bisa diampiri ya. Biasanya kan habis sepeda atau habis jalan-jalan biasanya nyoto, ini kan sudah tidak bisa ya, tapi jangan jauh-jauh. Yang kemudian bisa di rumah juga bisa pokoknya, dan istirahat yang cukup. Jadi kalau sudah terawih sebaiknya habis itu istirahat, karena sebenarnya di jam 10 sampai jam 3 pagi itu juga waktunya tubuh untuk recovery. Waktunya tubuh untuk ngeristat tubuhnya, tubuh sendiri ya gitu. Jadi jangan terus mungkin nongkrong ya, misalnya anak-anak muda tuh habis tarawih nongkrong gitu ya. Sampai dini hari pula gitu ya. Dini hari baru tidur sejam 2 jam, terus harus sahur, kemudian baru ngeblok sampai maghrib lagi gitu ya. Itu contohnya ya. Itu yang nggak sehat sih. Oke, terima kasih Dokter Fitra sudah memberikan banyak informasi menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita dan sahabat sehat RSU Islam Klaten. Demikian konten kita ngobrol santai bersama RSU Islam Klaten, puasa tapi perut makin buncit. Kenapa ya? Sudah terjawab kan? Nah, untuk episode berikutnya, teman-teman atau sahabat sehat jangan lupa untuk terus pantengin YouTube kita di RSU Islam Klaten atau juga akun media sosial kita @RSI Klaten. Atau kalau misalnya sahabat sehat masih penasaran nih dengan banyaknya ingin tahu tentang informasi apa saja yang ada di RSU Islam Klaten, bisa banget buka di www.rsuislamklaten.co.id atau juga di WA 081567332270. Saya Agus dan juga Dr. Fitra pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.